sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Hai, selamat datang, welcome back with me Unika Swan di Fashion Corner. Hari ini aku kembali akan memberikan kalian informasi yang terbaru pastinya mengenai fashion. Dan kali ini aku mau ngasih tahu kalian istilah-istilah di dalam fashion. Kalau mungkin kalian udah pernah lihat di episode sebelumnya atau di segmen yang lain, kalian udah pernah dengar aku ngasih tahu kalian mengenai istilah-istilah dalam permakeupan. Kali ini fashion. Kalau kalian belum nonton di segmen itu atau di episode itu, nonton sekarang baru kalian kesini. Oke, mungkin kalian banyak banget yang masih belum tahu kayak besok kita dress code-nya casual ya, atau mungkin kalian kayak pakai dress code ke kantor. Ini pakai ke kantor gak boleh yang casual ya, bolehnya yang formal. Nah, mungkin kalian masih bingung, suka aku tuker-tuker. Tapi ada juga istilah-istilah yang kecampur kayak ini fashion kamu edgy. Nah, tapi kalian masih bingung, tenang. Ini akan aku kasih tahu ke kalian karena itu istilah-istilah penting kalau kalian mau berbusana. Jadi kalau misalkan kalian ada dress code ataupun kalian ada special occasion, mau terlihat lebih chic, mau terlihat lebih casual, tuh kalian bisa mengerti, kalian harus menggunakan pakaian seperti apa. Langsung aja ke istilah yang pertama adalah chic. Nah, teman-teman, chic ini sebenarnya dari bahasa Prancis yang artinya keterampilan dan keanggunan. Yang berarti kalau misalnya kalian lihat baju yang chic itu dia anggun, iya, tapi juga chic ini nggak terikat sama fashion yang lagi in, nggak selalu terikat tapi nggak juga yang old school. Jadi bisa dibilang fashion yang chic ini tuh bisa dipakai di era kapanpun gitu. Nggak ada yang kayak Y2K itu chic banget, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada, chic itu cuman ada di tahun 2008, itu juga nggak ada, tenang aja. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai baju yang chic, itu berarti kalian pakai baju yang menurut aku sih anggun dan terlihat elegan. Kuncinya ada di elegan sih menurut aku. Nggak mesti mahal, karena kalian mau pakai baju elegan itu nggak mesti yang punya bermerek, karena pun sama aja kalau kalian mau pakai yang bermerek kan mereknya juga nggak kelihatan gak sih. Jadi ya udah, kalau kalian mau pakai yang elegan, yang penting kalian terlihat lebih berwibawa sih menurut aku baju chic ini. Makanya aku sih suka banget sebenarnya. Ya benar, baju chic ini aku suka banget karena pertama nggak terikat dengan era, dan yang kedua tetap terlihat anggunly dan elegan gitu teman-teman. Jadi kalian bisa jadi, berarti kalau misalkan aku mau pakai baju yang chic, aku nggak boleh pakai kaos dong. Bisa aja kok kalian pakai kaos, tapi mungkin kalian tambahkan blazer, itu nanti akan terlihat chic. Atau kalian nanti pakai kaos tapi mungkin bawahannya pakai leather atau pakai boots yang heels, itu bisa banget kalian padu-padankan. Pokoknya banyak banget baju-baju chic ini nggak terikat, karena aku udah bilang tadi dari bahasa Prancis dari bahasa Prancisnya aja artinya keterampilan, berarti itu keterampilan kalian diuji. Jadi tenang aja, nanti akan aku kasih juga contoh-contoh baju yang chic itu kayak gimana, jadi kalian bisa ada gambaran kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke istilah yang kedua. Istilah yang kedua adalah casual. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai blazer tapi mau tetap terlihat casual, kalian bisa banget pakai tambahin jeans. Itu nanti akan jadi semi formal. Itu banyak banget sekarang yang udah pakai casual, itu dipadu-padankan, nggak cuman yang kayak kaos sama jeans, itu casual banget. Tapi kalian udah bisa meningkatkan penampilan kalian lagi, lebih advance lagi. Mungkin kalian tambahin blazer, mungkin kalian tambahin ada sentuhan-sentuhan leather. Tetap bisa jadi casual, tapi tetap juga bisa menjadi terlihat tetap elegan. Oke, kita lanjut ke istilah fashion yang berikutnya. Istilah berikutnya adalah edgy. Nah, teman-teman mungkin sering banget melihat kalau model gitu ya, kayak dia penampilannya edgy banget, tapi kalian nggak tahu nih sebenarnya edgy itu apa. Nah, teman-teman, sebenarnya edgy style itu harafiahnya artinya adalah tajam. Dan kalau misalkan kalian mau melihat orang-orang yang katanya edgy, itu pasti mereka memiliki karakter, dan karakternya ini agak ada statementnya, dan terlihatnya kayak
rar. Ternyata garang gitu teman-teman. Dan banyaknya juga edgy ini aku lihat kalau nggak warnanya hitam identik dengan warna hitam atau putih, dia juga identik dengan bahan yang base-nya adalah leather. Jadi rata-rata itu kayak gitu dan mereka tidak lupa membawa statement di fashion mereka. Entah nanti pakai blazer terus ada kalung gede, itu namanya itu edgy banget, ataupun misalnya juga pakai ikat pinggang yang obi belt gitu ya teman-teman, itu kan namanya statement juga. Nah itu berarti dia edgy. Tenang aja, kalian gak usah bingung, nanti akan aku kasih suguhkan seperti apa contohnya baju-baju edgy itu. Jadi kalian gak usah bingung, gak usah khawatir kalau kalian mau terlihat edgy, ada contohnya dan bisa kalian jadikan referensi. Nah, aduh kebalik-balik tuh. Oke, kita lanjut aja ke istilah berikutnya. Istilah berikutnya adalah classy. Nah, teman-teman mungkin agak ketukar antara classy dan juga chic. Tapi menurut aku classy ini lebih mau terlihat mewah. Mewah dan elegan itu adalah sesuatu hal yang berbeda tapi tak sama. Ya iya dong, namanya aja berbeda. Mereka berdua ini adalah mirip, serupa tapi tak sama. Nah, mewah, kalau classy ini lebih ke mewah, ya berarti bisa juga elegan. Tapi kalau si chic ini yang penting dia elegan aja gitu, nggak mesti mewah. Kalau classy ini terlihat pokoknya kayak, wah gila nih orang berkelas banget. Pokoknya kalian pasti tahu deh orang-orang yang classy itu kayak gimana. Karena biasanya dia ini kayak apa ya, kalau sekarang bahasanya adalah ih dia gayanya old money banget. Nah itu berarti dia classy. Gayanya mewah tapi nggak selalu yang mewah-mewah itu ada yang ada yang bling-bling. Nggak selalu kalian kalau lihat baju classy, mana katanya classy, tapi kok dia nggak pakai emas di mana-mana? Enggak gitu teman-teman. Pakai pakaian classy itu terlihat mewah dan elegan dan juga terlihat pokoknya yang kalian lihat mahal itu berarti classy. Dia tuh terlihatnya lebih itu tadi old school style gitu. Nanti akan aku kasih contohnya jadi kalian bisa mengerti kayak ini nih yang dibilang unique nih, ini classy nih. Oh kalau ini sih chic nih, oh beda tipis ya ternyata ya. Nanti kalian akan bisa membedakan gitu. Oke, kita langsung ke istilah berikutnya. Istilah selanjutnya adalah vintage. Nah teman-teman, sebenarnya vintage ini adalah style nggak tuh? Style atau fashion atau barang-barang yang udah lebih dari 20 tahun. Jadi minimal banget 20 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang mungkin menggunakan istilah vintage ini untuk menggunakan fashion atau baju di era 70 sampai 80. Jadi 70s dan 80s itu kayak vintage banget gayanya. Ya iya sih udah 20 tahunan juga, tapi ini gayanya aja yang terlihat tapi belum tentu barang yang dipakai atau fashion yang dipakai secara vintage ini bener-bener udah 20 tahun. Ini bisa jadi aku terlihat kalau misalkan aku tambahin sedikit sentuhan-sentuhan vintage, bisa jadi style aku vintage, tapi kan belum tentu baju yang aku pakai ini udah 20 tahun. Belum tentu juga celana yang aku pakai 20 tahun, karena ya aku baru 22 tahun hidup di dunia ini, jadi saat aku 2 tahun aku belum berbelanja. Tapi mungkin aja kalau ini turunan dari mama aku kan ya, nggak ada yang tahu ya kan kalian. Nah teman-teman, itu dia tadi, kalau vintage itu biasanya orang-orang pakai gaya yang ala-ala fashion 70s dan 80s. Jadi nggak lagi melulu yang barang-barang dipakai itu 20 tahun ke atas gitu, karena udah seiring berjalannya waktu. Oke teman-teman, kita masuk ke istilah yang terakhir. Istilah yang terakhir adalah retro style. Nah teman-teman, retro ini sebenarnya beda tipis dengan si vintage. Kalian pasti sering-sering tertukar, tapi kalau secara aslinya vintage itu tadi kan aku bilang 20 tahun ke atas barang-barangnya. Nah retro ini masih 20 tahun ke bawah. Tapi menurut aku yang paling membedakan di fashion antara vintage dan juga retro adalah di segi warna. Kalau retro ini lebih colorful, nanti akan aku kasih ke kalian juga contoh-contoh style retro untuk kalian bandingkan dan kalian jadikan referensi. Itu nanti kalian bisa melihat nih, retro ini ternyata lebih colorful dan juga mungkin gayanya lebih dan retro ini pokoknya intinya lebih berwarna gitu deh teman-teman. Nanti akan aku kasih lihat gitu ya. Nah teman-teman, itu dia tadi informasi istilah-istilah di dunia fashion. Jadi kalau misalkan kalian bisik-bisik, temen kalian ada yang bilang, kalian pakai stylenya retro banget.
itu kalian mengerti apa yang mereka maksud gitu. Dan kalian kalau dikasih dress code, besok kita pakai baju yang chic yuk, kita janjian mau jalan-jalan ke mall bareng atau mau foto shoot ala-ala pakai bajunya yang retro, yang tematik, itu kalian udah mengerti perbedaannya. Dan nanti juga contoh-contoh yang aku kasih bisa kalian jadikan referensi. Dan teman-teman, jangan lupa kalau misalnya kalian udah coba retro style atau vintage style atau chic style ataupun yang lain-lainnya, kalian boleh banget nih share di sosial media kalian. Di Instagram boleh tag Instagram aku @eunikaswn, atau kalian mau bikin video TikTok juga boleh di @eljon.indonesia. Nanti akan aku kasih feedback di sana, kita berdiskusi juga lebih banyak di sana juga boleh banget teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian masih mau mengetahui informasi-informasi lainnya seputar fashion dan penampilan, tetap saksikan aku Yunika Suwandi di Fashion Corner hanya di Eljon TV. See you sahabat Eljon. Udah selesai nonton kan? Jangan lupa klik tombol